Halo, apa kabar Anda hari ini? Kini saatnya saya, Rusdi Maulana, mengantarkan berbagai informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengemudi mobil di kota Palembang ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya saat berhenti di lampu merah. Jembatan di Kabupaten Ogan Ilir ambruk saat truk melintas. Akibatnya kepala truk menggantung di ujung jembatan. Mulai 31 Mei 2022, pemerintah resmi mencabut subsidi harga minyak goreng. Pedagang khawatir harga akan kembali naik. Kita ke informasi pertama hari ini. Seorang pengemudi mobil minibus ditemukan tidak bernyawa di dalam mobilnya di kawasan Simpang Patal, Kota Palembang pada Senin pagi. Polisi belum dapat memastikan apakah penyebab kematian pria tersebut. Wanita ini tak kuasa menahan sedih saat mengetahui suaminya sudah tidak bernyawa. Pria yang diketahui bernama Johan Umar itu terbujur kaku di dalam mobilnya di kawasan Simpang Patal, Jalan R. Sukamto, Kota Palembang. Johan ditemukan tewas secara mendadak saat kendaraannya tertahan di sebuah traffic light. Pria berusia 52 tahun itu diketahui tewas lantaran kendaraannya tidak juga bergerak maju saat lampu hijau menyala. Peringatan suara bising klakson kendaraan di belakangnya yang tidak mendapat respon membuat warga sekitar mulai curiga. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara belum dapat memastikan apakah Johan tewas karena sakit ataukah ada sebab lainnya. Informasi dari masyarakat bahwa ada di posisi penanggulan dan posisi mati, dan keterangan kami mereka di dalam gudang korban dalam posisi tidak bergerak. Untuk sementara ini sakit apa menan? Dugaan sementara? Untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan apakah ini sakit atau apa karena belum penyelidikan lanjut. Guna memastikan penyebab kematiannya, polisi langsung membawa jasad Johan ke kamar jenazah Rumah Sakit Caritas, Kota Palembang untuk dilakukan visum. Sementara kasus kematian ini masih dalam penyelidikan petugas Reskrim Polsek Ilir Timur 2, Palembang. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pelaku pembunuhan 2 orang remaja di Kota Palembang diringkus polisi. Motif pembunuhan karena tidak terima sang adik pelaku dikeroyok oleh korban. Unit Satreskrim Polsekta Sukarami Palembang menangkap pelaku penikaman terhadap 2 remaja di Jalan Sungai Rumbi, Kota Palembang pada 26 Mei lalu. Pelaku adalah Reza Febriansyah alias Eja berusia 20 tahun, warga Kecamatan Sukarami, Palembang. Ia diringkus polisi di tempat persembunyiannya di kawasan kilometer 14 Sukajadi, Kota Palembang. Sebelumnya pelaku melukai korban yaitu RS 18 tahun hingga tewas setelah mendapat tusukan pada bagian pundak kiri. Mengetahui hal itu, MR yang hendak menolong korban RS juga mendapatkan tusukan pada bagian ketiak kiri dan di atas pinggang kanan. Keduanya kemudian dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Miria Palembang karena mengalami pendarahan hebat. Penganiayaan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang pada 2 korban atas inisial R dan M. Kemudian hal ini tidak sampai waktu atau kurang dari 24 jam. Alhamdulillah personil Satreskrim Polsek Sukarami, Polrestabes Palembang bisa berhasil mengungkap pelakunya dengan inisial RZ yang ditangkap di kilometer 14 Banyuasin. Adapun motif daripada kejadian ini bahwa salah satu keluarga daripada pelaku diduga dianiaya oleh korban, kemudian yang bersangkutan balas dendam terhadap korban pembunuhan. Ada 2 orang tadi. Nah, dan diawali dari itu, kemudian korban inisial R itu pada saat itu
membawa senjata tajam yang kemudian direbut oleh si pelaku ini, inisial RZ, kemudian digunakan untuk tujah melakukan pembunuhan terhadap kedua korban, inisial R dan M. Nah, inilah yang menjadikan suatu kebiasaan masyarakat Kota Palembang yang tentunya perlu menjadi bahan evaluasi bahwa tentunya masyarakat Kota Palembang dilarang untuk membawa senjata tajam. Kepada polisi, tersangka mengungkapkan motif menikam korban karena adiknya dikeroyok. Pisau itu, Jak. Gimana ceritanya? Ngebut pisaunya? Iya, ngerebut pisau. Pisaunya dari kantong dia. Terus dia megang juga pisau itu kan dari pucuk. Dia megang pisau di kantongnya. Tapi bagian yang tajamnya. Nah, ini megang pisau ini bagian gagangnya. Terus aku goyang-goyangin lah kan, gagangnya itu kan. Jadi lepasnya pisau itu kan. Pas pisaunya tidak luka. Terus dia lepas tangannya, terus dapat dia ke pisau tuh. Sudah dapat pisau di aku tuh langsung kutujak. Punggungnya. Yang sikapnya si Mario? Nah, yang si Mario ini neketi, Pak. Neketi kan. Ya neketi kan. Terus aku ngomong dia aku, "Ngapo kau jago?" "Nah, ngapo? Kata salah aja dia." Terus dia ngomong kata salah tuh aku tujak juga dia. Mario di mana kau kerja? Aku tujak di sini. Kamu? Sini. Di sini. Jak. Waktu nyudah. Iya. Ya, adik kau tuh diapui sama korban-korban. Iya, sampai kau caknya kesal dan tujak ngapa, Jak? Itu Bogoco. Apa? Gojo cak mana? Begoco cak mana, Jak? Bogoco tuh ya single tapi ada yang nuoinya, Pak. Oh, di mana? Kapan? Itu belagonya di Maskar Rebet. Yang duanya siapa? Yang nuoinya Yolasi yang mau pisau tuh, Pak. Luka galut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sebilah pisau milik korban, 2 pasang pakaian milik kedua korban, serta 1 unit motor milik pelaku. Tersangka dikenakan pasal 338 atau 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain. Pelaku penikaman terhadap mantan istri dan anak tiri diringkus oleh polisi. Pelaku melancarkan aksi penikaman saat berada di lingkungan sekolah dasar sang anak yang ada di Kota Palembang. Junaidi, pria berusia 60 tahun, dibekuk polisi usai melakukan penusukan kepada mantan istri dan anak tirinya di halaman sekolah SD Ibtidaiyah Ar-Ridho. Aksi penusukan terhadap mantan istrinya Anita Rani dan anak tirinya Rizky Alvarezi terjadi pada 11 Mei lalu. Unit Reskrim Polsek Kalidoni menangkap pelaku di persembunyiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam pelariannya, pelaku membawa anaknya yang masih berusia 7 tahun. Tersangka mengaku selama pelarian takut menanggung beban salah, sehingga dirinya meminta dijemput polisi. Kepada polisi, ia mengaku nekat menikam mantan istrinya itu karena kesal anaknya ditemui korban tanpa izin. Korban juga tersinggung saat mengantarkan makanan untuk anaknya. Di sekolah terlihat baik mantan istrinya dan anaknya terlihat kurang simpatik pada dirinya. Nggak keruana Arafah takut. Takut. Nah, datang ke sini kita juga ke Degi. Nyala ke diri. Kenapa kita tusuk tuh, Pak? Istri itu. Sebelumnya pernah cek dulu apa gimana? Nggak tahu, Pak, hilap. Emang senjata tajam itu udah disiap ke jauh kali, Pak, ya? Tidak, Pak. Senjata dari mana? Itu kan kebetulan 2 hari sebelumnya aku kan ke kebun, Pak. Ke kebun tuh kalau aku motongi ujung-ujung mangga rambutan kan biar betunas. Nah, hari itu aku ngunci rumah, pisau itu terkapar di luar. Laju aku masuk ke kantong. Hari itu rencana pun nak kembali ke kebun. Nah, itu ceritanya, Pak. Tidak kati niat apa-apa, Pak. Emang sebelumnya ada dendam nggak sama istrinya tuh? Sebelum nusuk itu? Jujur ya? Tidak pada kati. Jujur kati aku dendam. Ada perbuatan hak asuh anak, Pak? Iya, anak tuh, mana anak gitu tuh? Ya selama sekolah tuh kan dengan aku anak tuh. Ya itulah, kadang diantar, kadang dijemput, kadang dibawa ke teater ke tempat rumah dia, itu kan. Tersangka atas nama Junaidi
alias Edi, umur 60 tahun, seorang pensiunan PNS, kehutanan di Oki. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal penganiayaan dengan pemberatan, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku menggunakan pisau lipat sepanjang 20 cm. Ini yang alat yang digunakan tersangka untuk melaksanakan aksinya. Tangkap di mana? Setelah kami laksanakan pengejaran dan melakukan pendekatan terhadap keluarga, alhamdulillah hari Jumat kemarin pihak keluarga mengantarkan tersangka ke Polsek secara kekeluargaan, lalu diterima oleh jajaran Reskrim Polsek Kalidoni. Oh, untuk modusnya sendiri Pak, motifnya Pak? Motif setelah kami dalami, ternyata motifnya adalah tersangka merasa tersinggung terhadap korban yang merupakan mantan istri sekaligus anak tiri, bukan dari hubungan antara pelaku dengan korban. Karena di sekolah itu dua orang korban ini mengantarkan makanan kepada anak kandungnya yang masih berumur 7 tahun yang kebetulan bersekolah di SD tersebut. Kini Junaidi dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yanuar Ihram melaporkan dari Kota Palembang. Ya, merasa tersinggung membuat seorang buruh di Kota Palembang terlibat perkelahian hingga melakukan pembacokan. Akibatnya kini pelaku terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Ridho Adi Setiawan berusia 21 tahun, buruh bangunan warga Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, ditangkap polisi setelah lama dalam pencarian Polsek Sukarami, Kota Palembang. Ia diburu polisi karena membacok M. Ilham Ferdiansyah menggunakan senjata tajam jenis parang pada 23 April lalu di Kompleks Sukabangun Indah, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pemicu terjadinya penganiayaan sebenarnya diawali saat Ridho baru pulang bekerja bertemu Fauzan. Ridho tersinggung saat Fauzan bertanya apakah motor Vespanya akan dijual. Fauzan kemudian menantang untuk berkelahi. Ridho pulang mengambil senjata tajam dan mendatangi Fauzan. Saat berkelahi, senjata tajam tersebut justru melukai Ilham yang berusaha melerai. Antara tersangka dan korban ini sebelumnya diawali karena ada teman korban yang datang ke rumah tersangka. Pada saat itu menanyakan berkaitan dengan Vespa miliknya. Ya, teman dari korban menanyakan Vespa miliknya kepada tersangka. Namun karena pada saat menanyakan tersebut antara teman tersangka, antara teman korban dan tersangka terjadi cekcok mulut, ada perselisihan di situ. Kemudian korban atas nama saudara Ilham bersama dengan temannya Fauzan tadi bertemu dengan tersangka lagi di warung. Pada saat di warung tersebut terjadilah cekcok mulut lagi. Kemudian pelaku ini pulang ke rumah dengan mengambil sebilah parang dan kembali lagi ke warung tersebut. Kemudian sempat terjadi perlawanan dan pada saat itu melihat tersangka ini membawa parang, saudara Fauzan sempat memegangi tangan tersangka, kemudian sempat terlepas, namun cepat direbut lagi tersangka. Kemudian korban atas nama saudara Ilham yang berada di tak jauh dari tersangka mencoba untuk mendatangi tersangka, dibacok kepalanya di sebelah kiri sehingga korban mengalami luka bacok di kepala sebelah kiri. Polisi menyita sebilah parang yang digunakan pelaku untuk melukai korban bersama baju kaos korban yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya melakukan penganiayaan, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Yanuar Ihram melaporkan dari Kota Palembang.
Anda kembali menyaksikan berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengemudi mobil di kota Palembang ditemukan tidak bernyawa di dalam mobilnya saat berhenti di lampu merah. Jembatan di Kabupaten Ogan Ilir ambruk saat truk melintas. Akibatnya kepala truk menggantung di ujung jembatan. Mulai 31 Mei 2022, pemerintah resmi mencabut subsidi harga minyak goreng. Pedagang khawatir harga akan kembali naik.